Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dari Sabang sampai Merauke, selamat berjumpa kembali dengan channel Insan Dongeng. Pada kesempatan ini akan melanjutkan roman klasik Percobaan Setia bagian kelima. Selamat mendengarkan. Kapal itu bukan kapal yang kutumpang dahulu, besarnya hampir serupa, akan tetapi isinya berlebih-lebihan, hingga penuh sesak, tiada selesa hendak berjalan-jalan. Kapal itu kepunyaan saudagar yang dahulu jua, kabarnya konon ia kaya benar, kapalnya berpuluh-puluh. Setelah kapal itu dikomisi beberapa kali, maka kami berlayarlah meninggalkan Jeddah, yaitu negeri tempat Siti Hawa dimakamkan. Bagai dahulu juga, yaitu waktu pergi, kini pun aku selalu mabuk laut. Kadang-kadang sampai 2-3 kali aku muntah dalam sehari, hingga tiada aku kuasa lagi mengemaskan barang-barangku yang sudah berserak itu. Bau kapal dan kotoran serta minyak yang bersebaran kian kemari itu sangat memualkan hatiku. Ada kalanya sehari-harian itu aku berguling saja. Akhirnya mabuk laut itu pun dapatlah ditahan-tahan. Berkat sudah biasa agaknya, maka datanglah pula hal yang sangat merintang, yaitu perkara air. Dalam hal yang begitu rupa diriku, demikian juga kawan-kawan yang lain sangat berhajat air. Akan mendapat air agak lebih sedikit, tiada boleh membagikan air itu kulihat sangat dihematkan. Laksana membagikan suatu benda yang mahal jua layaknya. Selalu aku berpikir, apakah gerangan akal akan memperoleh air agak lebih sedikit, padahal aku sangat berhajat akan benda itu. Memandang anak-anak kecil yang hampir kering rupanya karena tiada disentuh air itu, timbullah belas kasihan dalam hatiku. Aku tahu persediaan air dalam kapal yang sengaja membawa manusia itu tentulah sempurna cukup, tetapi tukang airlah yang mempunyai ulah. Ada kulihat orang lain mendapat air berlebih-lebihan dari biasa, sedang ia pun mudah saja menerima bagiannya. Kemudian ku ketahui masalah mereka itu, rupanya uang emaslah yang membuka kunci air itu. Timbul pikiranku hendak meniru perbuatan orang itu, tetapi kemudian terasa kebodohan dan ahmakku. Membuang uang cuma-cuma sekian banyak, apalagi dalam hal begini, sayap amat singkat. Uangku tiada berapa lagi, banyak lagi hal yang perlu semuanya memakai uang. Sebagai ilham dapatlah aku suatu akal. Pada malamnya kusediakan 2 buah tin dengan pikulannya. Pada keesokan harinya kulilit kepalaku dengan serban putih, lalu kukenakan celana pendekku. Dengan pikulan dan tin itu pergilah aku mendapatkan penjaga air. Kuunjukkan tin yang kosong itu dengan tangan kiriku, sedang tangan kananku memegang moncong pompa itu. Tanganku ditepeskan oleh juru air itu dengan kerasnya hingga sakit rasanya. Lalu katanya, "Ayo, angkat, tidak ada air." Aku berdiri lurus macam orang tak peduli. Kedua tin kosong itu kurapatkan pula ke moncong pompa tadi. Tin itu ditendangnya, lalu ia beragak hendak menempeleng aku. Aku pun membelalangkan mataku, lalu melawan dengan gerak tangan dan mulutku. Aku pura-pura bisu. Makin ia sekeras menolak tin itu, makin kuperkuat merapatnya. Mulutku mengacau, tak ubah bunyi orang bisu yang marah. Mendengar hiruk pikuk itu, datang seorang orang putih dari anjung kapal itu mendapatkan kami yang sedang bertengkar itu. Apa pangkat tuan itu tiada kuperiksa, tapi rupanya gagah dengan mudanya. Tuan itu kusongsong, lalu kuangkat tanganku sebagai seorang serdadu. Kaleng yang kosong itu kutunjukkan kepadanya. Lalu tanganku kuangkat beberapa kali ke mulutku, serta aku membilang-bilang jariku. Aku membuat hiruk pula. Pada mulanya kulihat tuan itu marah, tetapi kemudian ia tersenyum sambil mencekak pinggangnya. Sekali lagi kurapatkan kedua tin tadi. Lalu aku beriba-iba dengan mulutku yang bisu itu. Itu aku tak tahu, tetapi aku mendapat air 2 tin penuh. Sebagai seorang bisu, kuucapkan terima kasih kepada orang putih yang baik hati itu, lalu air itu ku gandar.
Sekalian orang yang setempat dengan daku heran belaka melihat aku mendapat air sebanyak itu. Maka masing-masing meminta bagiannya. Air itu banyak kusediakan daripada yang kupakai. Peri aku memperoleh air itu. Tiada ku kabar-kabarkan mereka itu. Hal-hal yang luar biasa itu diketahui oleh orang putih dan tukang air yang kikir itu. Aku takut kalau rahasia itu terbuka, niscaya susahlah aku lagi akan mendapat air. Tengah aku berbaring-baring, petang hari mengenang-enangkan bilakah gerangan sampai ke tempat yang selalu kuingat-ingat. Tiba-tiba datang orang putih yang tadi. Ia berhenti di tempat aku berbaring itu. Akan tanda terima kasihku, aku pun berdirilah memberi hormat, lalu kancing bajuku ku kenakan. Aku dihampirinya, bahuku ditepuk-tepuknya, kemudian tanganku dihelaknya perlahan-lahan. Aku disyaratkannya mengikut dia. Hatiku berdebar benar, apakah maksudnya membawa aku itu? Tahukah ia sudah akan rahasiaku? Mengada-ngada membuat bisu? Ah, celaka. Siapa pula mengabarkan hal itu kepadanya? Dengan hati yang gelabah amat, kuturutlah jua tuan itu. Aku dibawanya ke atas anjung, tempat kapitan kapal itu beristirahat. Mengucapkan tabik kepada tuan kapiten, tentu tak boleh lagi, karena aku orang bisu, yakni orang yang tak pandai bertutur. Di atas anjung itu ada 5-6 orang putih. Mereka duduk mengelilingi sebuah meja sambil gelak terbahak-bahak. Setelah aku sudah sampai ke dekat meja itu, kuangkatlah tanganku sambil aku menundukkan kepalaku. Hormatku itu dibalasnya dengan mengangguk-anggukan kepalanya. Seorang di antaranya bangkit, lalu aku dihampirinya. Perutnya yang buncit itu hampir menyinggung dadaku. 3 buah seterip yang melintang di bahunya menandakan dia kapten kapal itu. "Siapa namamu?" tanyanya dengan parau suaranya. Babah, kataku sambil menggeleng-gelengkan kepalaku. "Kamu hendak kemana?" tanyanya pula. Bah, kataku, lalu aku menggoyang-goyangkan tanganku, pura-pura aku tiada mengerti akan bahasa nenek moyangku itu. Sekalian tuan-tuan yang duduk itu gelak terbahak-bahak, geli benar hatinya melihat tingkah si bisu itu. Seorang tua agaknya jurumudi kapal itu bangkit pula, bahuku dikuitnya dengan jarinya yang hampir sebesar empuk kakiku. Kedua tangannya lalu dibariskannya seperti ikan berenang sambil ia menunjuk-nunjuk mukaku. Aku pun tahulah maksudnya, yaitu bertanyakan kemanakah aku akan pergi dengan kapal itu. Maka kutunjukkan tepi langit arah yang dituju oleh kapal itu. Lalu kubuat sebuah lingkaran di atas meja, kemudian kutunjukkan sebuah tempat di bawah lingkaran itu. Dalam pada itu tiada pula aku lupa menunjuk-nunjuk tepi langit yang tadi. Mulutku tiada pula diam, selalu menyanyah, menyebut-nyebut bunyi yang tak ada artinya. Aku tak ubah orang bisu. "Jadi kamu naik di Pulau Pinang?" kata kapiten kapal itu. Setelah mereka itu bermufakat dan mengerti agaknya akan maksudku, aku pura-pura membuat bingung. Serat berbunyi bah berpuluh kali. Segala orang putih itu gelak terpingkal-pingkal. Senang benar hatinya mendengar suara orang bisu itu. Tuan yang menjemput aku tadi lari ke dalam kamarnya, kemudian ia datang kembali. Di tangannya ada sebuah gambar lukisan negeri Pulau Pinang. Gambar itu diletakkannya di atas meja. Lalu aku disuruhnya melihat gambar itu. Melihat gambar itu aku gelak dengan sekuat-kuat hatiku, lalu kutunjukkan badanku 4-5 kali. Jalan-jalan dalam lukisan itu, kuturut dengan telunjukku pada suatu titik dalam lukisan itu. Jariku kuhentikan dan tempat itu kutunjuk-tunjuk 4-5 kali. Aku pun membuat hiruk pula. Makin cepat aku mengeluarkan perkataan yang tiada berarti itu, makin kuat tuan-tuan itu tertawa. Aku dijadikannya permainan. Untung seorang temanku tak ada yang melihat tingkah lakuku yang manis itu selain daripada orang putih itu belaka.
Tuan Kapitan untuk mengambil sebatang cerutu lalu dicampakkannya ke tanganku dengan isyarat disuruhnya aku duduk di atas bangku-bangku kayu. Cerutu itu kuambil dan aku menganggukkan kepalaku tanda terima kasih. Aku pun duduklah memanggang hadiah kapitan kapal itu dengan sangat aman rasanya. Senang dan segar benar rasanya di atas anjung itu. Angin lepas, hawanya segar, duduk berlapang-lapang, kemana saja mata memandang selalu bagus dan bersih. Setelah Raja Siang itu menyelam ke dalam lautan yang tak bertepi itu, aku pun turun ke bawah ke tempat sedia kala. Sekalian barang-barangku kukemaslah lalu kutumpangkan kepada kawan yang hampir dekat tempatku itu. Dengan sebuah tas kulit dan sehelai permadani, naiklah aku ke atas anjung kapal malam itu jua. Ketika aku melangkah ke anjung itu, orang-orang putih itu sudah tertawa-tawa dan mempermainkan barang yang kujingjit itu. Aku pun pandailah pula mengada-ada akan menggelikan hati mereka itu. Aku sangat beruntung karena ketika tuan-tuan itu makan, tak lupa mereka itu memberikan sebongkah roti dengan segelas air minum. Budi baik tuan-tuan itu kubalas dengan anggu. Beberapa kali akan mengambil hati mereka itu, kususunlah daun kertas bekas yang sudah dimainkan dengan baik-baik. Melihat perbuatanku itu, kapitan kapal itu mengangguk-angguk. Agaknya senang hatinya melihat bekas tanganku itu. Hampir pukul 12 tengah malam barulah mereka itu berhenti dan aku pun boleh tidur di atas balai-balai kayu dengan tidak terganggu-ganggu. Tiap-tiap hari tiadalah aku beranjak lagi dari atas anjung kapal itu. Antara sekalian penumpang kapal itu, agaknya akulah yang terlebih senang. Akal itu suatu pemberian Allah yang terutama bagi manusia. Dengan demikian tiadalah lagi aku merasa jemu dalam kapal itu. Hampir-hampir tak kurasa kapal itu sudah masuk pelabuhan Pulau Pinang. Pada keesokan harinya, sekalian orang haji yang mendarat di sana boleh mendarat. Aku pun berkemaslah. Pagi-pagi benar diturunkan sekoci karena kapitan kapal itu hendak naik ke darat. Aku pun bersedia-sedia hendak menumpang sekoci itu. Tetapi hatiku agak takut juga kalau aku tiada boleh sertanya, akan meminta dengan isyarat aku tiada berani dan khawatir. Kalau tuan kapitan tiada maklum akan isyaratku itu, kemudian dapat pula aku akal. Sekalian barang-barangku yang hanya 4 potong itu kutimbunkan dekat pintu jalan turun ke sekoci itu. Aku pun berdirilah di sana menunggu kedatangan tuan kapiten yang baik budi itu. Sejurus kemudian datanglah tuan kapiten itu dengan 2 orang tuan yang lain sertanya. Tuan kapiten itu mengepit sebuah tas. Aku pun menundukkan kepalaku memberi hormat. Tuan kapiten menundukkan kepalanya sambil tersenyum-senyum. Tas tuan kapiten itu kutangkap lalu kukepit sambil aku membuang bising, pura-pura mengambil muka menolong membawa bebannya. Perbuatanku itu dibiarkannya lalu aku disuruhnya turun ke dalam sekoci itu sambil mengepit tas tuan kapiten itu. Kami didayungkan orang ke darat. Alhamdulillah, kataku sesudah aku menaiki sebuah kereta kuda. Terlepas aku dari tambang sampan dan luput aku dari pemeriksaan kemendur laut yang selalu amat banyak pertanyaan itu. Sekalian bahagia dan kemujuran itu kuperoleh dengan jalan membisukan diri itulah, yaitu suatu jalan yang sebenarnya tiada dibenarkan oleh orang yang berpikiran waras. Tetapi apa boleh buat, daripada bersakit-sakit amat, lebih baik dicari kesenangan diri. Apalagi perbuatanku itu tidak merugikan dan menyinggung orang lain. Hanya kurasa banyak amat aku berdusta, suatu hal yang tiada patut dilakukan oleh haji yang sudah menempuh tanah suci namanya. Mudah-mudahan Tuhan mengampuni dosaku. Maka pergilah aku menuju rumah penumpanganku dahulu. Karena aku sudah berkenalan dengan tuan rumah itu, mudahlah juga aku mendapatkan tempat yang baik. Barangku yang 4 potong itu pun segera kuusung ke rumah penumpangan itu. Pada malamnya mataku tiada pula hendak tertidur. Pikiranku melayang pula ke Melaka, ke tempat Haji Salwiah yang barangkali sudah rindu kepadaku. Kepalaku penuh pula dengan angan-angan dan pikiran yang hampir-hampir tak ketahui dari mana datangnya. Hal itu bertambah lagi karena bulan cerah amat.
terang benderang tiada bergalat barang senotkah, hingga kuasa ia menarik hati manusia supaya memandang wajahnya laksana mempelai berhias. Maka ku kenakanlah baju teluk belangaku yang diberikannya tatkala aku berangkat dahulu. Berdebar rasanya darah memakai buatan orang yang selalu dirindukan itu. Pemberian kekasihku itu kuhematkan benar, segan aku mengotorkannya. Dengan demikian pergilah aku berjalan-jalan melalui lorong-lorong yang sudah kukenal dahulu, yaitu semasa aku berpandukan Haji Jamin yang tinggal di tanah suci itu. Pada malam itu tiada aku berani berjalan jauh-jauh, karena meskipun tiap-tiap lorong terang benderang, takut jua aku kalau-kalau sesat dan payah balik ke rumah penumpangan. Lebih kurang pukul 9 malam baru aku pulang. Tengah aku bersiap untuk mengembangkan tempat tidurku, masuk seorang laki-laki ke dalam rumah itu. Maksudnya hendak menumpang juga ada agaknya. Jika dibaca pada air mukanya berat hati, mengatakan umurnya sudah tengah 40 tahun, akan tetapi karena ia pandai menghiasi dirinya, tampak agak muda juga. Sebagian orang yang ingin bersahabat, aku bersalamlah dengan tamu baru itu dengan takzimku, lalu kusorongkan sebuah kursi dan tempat duduknya. Baru saja ia bersandar di kursi itu, ia telah membuka bajunya. "Maafkan saya karena terlalu panas," katanya sambil menyangkutkan bajunya. "Tak usah encik meminta maaf, karena di sini memang panas," kataku sambil aku menyorongkan tempat rokokku. Dengan menundukkan kepalanya, diambilnya rokok itu sebatang, ia pun merokok. Sedap benar kulihat ia memegang rokok itu dengan tangan kirinya. Caranya membuangkan abu rokok itu dengan ujung telunjuknya menerbitkan syak hatiku. Tamu baru itu orang biasa bercampur baur dalam majelis besar-besar. Aku pun bertambah hormatlah akan dia. Siapa tahu ia orang berpengaruh, niscaya pekertiku yang tiada menyedapkan hatinya akan menjadi racun kelak di belakang hari. "Jika encik tiada keberatan, saya ingin hendak mengetahui nama encik," kataku dengan hormat. "Apa salahnya? Nama saya Abdul Fattah. Saya peranakan petani tetapi besar di sini," sahutnya. "Kalau begitu boleh dikatakan encik anak di sinilah," kataku pula. "Ya, sebenarnya," kata tuan itu, "karena sudah berpuluh-puluh tahun diam di sini. Akan tetapi karena saya sudah lama sekali bekerja sebagai maklar, mencari-cari dagangan, jadilah saya tak berapa terkenang lagi akan kampung. Di sini pun saya tiada tetap, sebentar ke Kuala Lumpur, sebentar ke Melaka, ke Singapura, yang sekali-kali ke Tanah Aceh membawa lada dan pinang kering, tetapi hampir pula lupa menanyakan nama tuan." Ia mengumbuskan asap rokoknya. "Nama saya Haji Syamsuddin, baru datang dari Makkah," kataku kemalu-maluan karena aku lupa melilitkan serbanku. "Jadi Tuan Haji baru tadi mendarat?" katanya dengan agak heran rupanya. "Sebenarnya encik," sahutku, "baru selang beberapa jam saja." Mudah-mudahan saya mendapat berkat orang yang baru datang dari tanah suci," katanya lalu ia mengulurkan tangannya menjabat tanganku. Sunat berulang-ulang," kataku pula. Sampai jauh malam benar kami duduk bercakap-cakap berdua saja. Pandai benar ia bercerita. Kadang-kadang ceritanya itu sangat menggelikan hatiku, hingga aku gelak terpingkal-pingkal. Suatu perangai yang kurang lau agaknya bagi orang yang memakai serban. Tatkala aku ceritakan siapa orangnya, tempat aku menumpangkan diriku di Melaka itu, maka ia berkabar bakal mertuaku itu dikenalnya benar-benar, di mana tempat orang tua itu diam, apa pekerjaannya, semuanya dinyatakannya kepadaku. Sampai-sampai kepada kekasihku itu pun diketahuinya juga. Ia memuji-muji bakal mentuaku itu. Jika ia ke Melaka, katanya ia selalu singgah ke sana. Syahdan pada keesokan harinya ku ceritakan kepada Abdul Fattah, jika ditakdirkan Tuhan aku akan duduk dengan anak ayah angkatku itu. Tatkala kabar itu didengarnya, ia terkejut dan air mukanya berubah sekali. Perubahan yang tiada kusangka-sangka itu mengguncang hatiku. Apakah mulanya maka ia berlaku demikian? "Mengapa encik macam terkejut?" kataku hendak mengetahui rahasia hatinya. "Tidak tuan,
Hamba teringat sepanjang pendengaran hamba Haji Salwia sudah kawin, sahutnya kepadaku. Suaranya agak bergetar. Heran benar aku memikirkan peri tingkah laku sahabatku itu. Hatiku syak. Kalau ia menaruh hati pula kepada Kuntum Mawari yang baru mekar itu, akan menanyakan hal itu kepadanya. Berterus terang tiada aku mau, karena aku takut ia salah terima. Niscaya rengganglah persahabatan kami. Maka hal itu disimpan saja di dalam hati. Alhamdulillah, mujurlah Tuan, katanya dengan tiba-tiba sambil ia menepuk-nepuk bahuku. Anak gadis itu baik lakunya dan banyak kepandaiannya. Lagi rupa pun cantik. Bilakah hajat Tuan itu akan dilangsungkan? Oh, itu belum dapat saya tentukan, sahutku. Pekerjaan yang baik disegerakan, katanya. Mudah-mudahan berkat doa encik, lekas jua hendaknya, sahutku dengan sabar. Tuan Haji, katanya lagi. Tentulah sudah jauh perjalanan dan sudah banyak menempuh rantau orang. Banyak pula sudah melihat keadaan negeri dan kampung halaman orang. Akan tetapi agaknya dalam dunia perkawinan dan rumah tangga, pengalaman Tuan Haji belum berapa banyak. Itu sesungguhnya encik, karena saya belum pernah masuk dunia itu, kataku kepada dia. Jika demikian tak salah rasanya kalau saya bernasihat sedikit kepada Tuan, supaya dapat jadi cermin perbandingan bagi Tuan. Itu pun kalau Tuan Haji setuju, katanya dengan bersungguh hati tampaknya. Sekali encik hendak memberi saya nasihat, 1000 kali saya suka menerimanya dan mendengarkannya. Melainkan terima kasihlah saya ucapkan kepada encik, sahutku dengan bergirang hati karena akan beroleh pengajaran itu. Sesungguhnya, katanya memulai ceritanya, akan pekerjaan rumah tangga ini murah di mulut, mahal pada timbangan. Betapa maka saya katakan begitu, karena kebanyakan orang muda-muda zaman sekarang sangat suka berumah berkelamin. Ya, boleh dikatakan berebut-rebut hendak beristri. Pada pendapatnya, jika ia sudah beristri akan senanglah hidupnya dan puas hatinya. Boleh senang bercumbu-cumbuan dengan istri. Itulah saja kebanyakan pikiran anak muda-muda sekarang ini. Cobalah Tuan Haji pikir, katanya pula sambil ia memetikan abu rokoknya dengan ujung telunjuknya. 2 minggu yang lalu ketika saya masih di Sigli, saya menghadiri peralatan nikah kawin anak seorang kenalan saya. Alangkah kecewa hati memandang kedua mempelai itu dipersandingkan. Ia menarik napas panjang, rasanya kecewa dan sebal terbayang di mukanya. Ya, kecewa, katanya meneruskan ceritanya. Betapa tidak saya katakan begitu, karena yang duduk bersanding dua itu tak lebih tak kurang 2 orang anak-anak. Belum pandai agaknya melilitkan kainnya, terlalu terburu amat. Abdul Patah menggeleng-gelengkan kepalanya, tampak benar ia membenci perkawinan yang baru dilihatnya itu. Jadi cobalah Tuan pikir, katanya pula. Anak yang demikian, ya lebih baik saya katakan orang yang berlaki bini serupa itu dinamakan dapat memelihara rumah tangga sendiri. Yang laki-laki belum tahu dipanas hari, sedangkan perempuan tak kenal di asin garam. Agak hati saya cedera jua akhir sudahnya. Cobalah kita dengar-dengarkan. Makelar yang pandai bicara itu berdiam diri pula. Lain daripada itu, hendaklah Tuan ingat perempuan itu bukannya suatu boneka permainan atau jadi penyuka-nyukakan hati saja. Peri tingkah laku setengahnya laki-laki yang sangat menyia-nyiakan istrinya dan memandang istrinya itu sebagai teman saja. Sekali-kali tiada saya setujui. Hal itulah pula yang kerap kali jadi pertengkaran dan pergaduhan antara suami istri dalam golongan bangsa kita. Betapa tidak, karena perempuan itu merasa dirinya sangat dihinakan. Dengan demikian timbul gemas dan sakit hatinya. Maka terjadilah pertengkaran mulut yang membawa pergaduhan dan kesudahannya sampai kepada perceraian. Itulah sebabnya orang kita belum berumur 30 tahun sudah 2-3 kali beristri. Saya pun sudah pernah melihat sebagai yang encik katakan itu, kataku menyambung ceritanya. Itulah Tuan, katanya sesudah termenung sejurus. Laki-laki yang kurang pikiran mudah benar menceraikan istrinya karena mudah ia mencari yang baru.
Asal saku bajunya berat dengan ringgit, tidak dipikirkannya bahasa pekerti yang kurang periksa. Dari tergesa-gesa itu, bukan pikiran yang sempurna, tak ubah dengan hewan yang hanya memuaskan hawa nafsunya saja. Maklar itu menggeleng-gelengkan kepalanya. Masuk benar ke dalam hati kecilku segala sesuatu yang dikisahkan oleh ahli berkata-kata itu. Aku pun berdiam diri saja sambil mengarang-arang yang akan kulakukan kelak bila aku sudah duduk dengan jantung hatiku. Lupa iya Tuan Haji, katanya pula membangunkan aku yang digila angan-angan itu. Ya laki-laki yang kurang pikiran itu. Ia sendiri memberi contoh yang kurang senonoh kepada anak-anaknya, yang mudah meniru meneladan perangai orang tuanya yang kurang pikiran itu. Tertib ayah yang tak baik itulah pula menyebabkan setengahnya anak-anak orang kita kurang indah akan ayah dan bundanya. Ya sampai-sampai ia berani memanggil nama dan memaki-maki ibunya. Terlalu. Banyak lagi cerita sahabatku itu menguraikan pemandangannya tentang perbauran suami istri dalam golongan bangsanya. Tiada aku ingat amat satu persatu ceritanya itu, tetapi semua nasihatnya itu masuk benar ke dalam hatiku. Besarlah terima kasihku akan dia. Pada petang harinya kami pun menukar pakaian kami. Ia mengenakan pakaian serba tuit belaka, tampan benar ia memakai pakaian itu. Akan aku kenakanlah jas sutra Cina bersarung tenunan Terengganu, kepalaku kulilit dengan serban yang kuning tua warnanya. Yang kubeli di Mekah dahulu, rasanya tiada aku kalah dari sahabatku itu. Apalagi mukaku masih bulat, dahiku masih licin, tidak berkerunyut karena aku jauh lebih muda dari dia. Di muka rumah sudah menanti sebuah becak, yaitu kereta yang ditarik oleh manusia. Kami pun naiklah ke atas kendaraan itu. Karena hari redup sejak matahari berselimutkan awan, sangatlah senang rasanya menaiki kendaraan itu dengan berbuka tenda. Dengan isyarat diberitahukan oleh Abdul Patah supaya kami dibawanya ke darat ke atas bukit. Karena di sanalah pemandangan yang indah-indah pada petang hari. Tiada lama rasanya kami menaiki kendaraan yang ditarik oleh manusia itu. Kami pun sampailah ke lereng sebuah bukit yang sangat indah rupanya. Rumput-rumputnya sama tinggi belaka, disengaja rupanya memelihara rumput-rumputan, yaitu kurnia Tuhan akan hambanya. Pelipur hati yang selalu dilambung ombak kerusuhan dan kebimbangan itu. Hampir pada puncak bukit itu ada taman bunga ditanami dengan aneka macam bunga-bungaan, indah sekali dipandang mata. Dari sana meninjaulah aku arah ke bawah ke tempat yang rendah. Aduh, alangkah permai dan lepas pemandangan. Puncak gedung-gedung yang tinggi-tinggi menunjuk ke langit, sangat perkasa rupanya. Tiada aku lupa pada waktu itu melayangkan pemandangan arah ke tempat istirahat orang yang kuasikan itu. Tetapi yang kulihat tiada lain daripada air dan langit saja. Keduanya bertaut seolah-olah menjadikan tepi langit jua. Tatkala sang surya telah masuk ke celah-celah gedung yang memutih itu, kami pun turun meninggalkan tempat peninjauan yang maha elok itu. Sesudah kami menaiki beca pula, belumlah lagi pikiranku beranjak dari tempat peninjauan itu. Sahabatku itu memberi perintah supaya kendaraan itu dilarikan kencang sedikit. Iba juga hatiku melihat manusia dijadikan penarik kendaraan itu. Sekali ini kami mengambil jalan lain karena aku pun ingin hendak menempuh bagian kota itu yang agak ramai. Sebuah lorong yang ramai kami lalui. Tengah aku melihat-lihat keindahan gedung yang di kiri kanan jalan itu, sahabatku itu berteriak menyuruh Cina beca itu menyisih ke tepi. Akan tetapi belum lagi perintah sahabatku itu habis keluar dari mulutnya, kereta yang kami naiki itu terdorong ke muka sangat kuatnya. Aku dengan Abdul Patah terpelanting. Apa-apa yang terjadi dewasa itu tiada aku ketahui lagi, selain daripada esok harinya aku terguling di atas tempat tidur kayu di sebuah gedung batu serupa los. Di hadapanku berdiri Abdul Patah dengan kepala yang dibebat, sedang dokter adalah berdiri di sisiku. Aku rupanya di dalam rumah sakit, kaki kiriku dibebat hingga sampai ke pahaku. Tangan kananku tak dapat kugaritkan amat. Ya Allah, kakiku patah.
dan tanganku luka parah. Sedikit saja aku menggarit, sakitnya bukan kepalang. Sebentar-bentar datang takutku, kalau-kalau ajalku sampai. Setelah aku diberi dokter itu semacam obat minuman, barulah pendengaranku agak terang sedikit. Dengan suara yang putus-putus kutanyakan kepada sahabatku itu perihal yang sudah terjadi atas diriku. Dari dialah kuperoleh kereta yang kami naiki itu dilanggar motor yang maha tangkas jalannya, hingga aku terbanting ke bumi dan kakiku digiling oleh motor itu hingga patah. Itulah menyebabkan aku tak kabarkan diriku. Bersambung. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.